di sana di ruang sekolah tuh ada. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya present dulu PPT-nya. Oke, baik. Selamat sore ya, Bapak Ibu. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Pak. Oke, saya pastikan dulu masih semangat ya, Bapak Ibu. Ya, pasti masih semangat ya. Karena hari ini kita mempersiapkan diri ya. Ada beberapa rangkaian kegiatan ya. Ada persiapan untuk ujian semester dan juga besok siap untuk pesta demokrasi ya Bapak Ibu ya. Namun di sini hari ini Bapak Ibu kita pertemuan terakhir ya. Hari ini kita pertemuan terakhir kegiatan PKG PJOK. Jadi hari ini kita sama-sama di refleksi bukti karya. Oke baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita meminta pertolongan dari Tuhan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, semoga tidak ada kendala ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, saya minta ini Kakak David yang pimpin kita doa dulu, Kakak David. Doa pembuka, silakan Kakak. Terima kasih, Pak. Teman-teman, kita ke semua perlu. Palung sih, oke. Oke. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Karena napas kehidupan, kesehatan dan berkat umur panjang, berkat yang melimpah dalam hidup kami harap sari Tuhan. Pada sore hari ini kami datang Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan dalam kegiatan PKG Tuhan untuk PJOK Tuhan Yesus, di mana kami Tuhan dalam kurang lebih 1 bulan Tuhan dalam mengikuti kegiatan ini Tuhan. Mari Tuhan campur tangan menyertai memberkati kami Tuhan, sehingga apa yang kami dapatkan Tuhan dan kami bisa jalankan hidup kami harap sari bahkan dalam peserta didik kami tempat kerja di sekolah masing-masing Tuhan Yesus. Berkat juga fasilitator bahkan pemerintah yang mendukung kami. Indra kami Tuhan sempurna. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak David. Ini hari terakhir, jadi suaranya lebih semangat ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi untuk pertemuan kita hari ini, kita pertemuan terakhir. Di sini kegiatan kita hari ini adalah kita fokusnya itu di bagian refleksi ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita lebih monotonnya itu pada refleksi bukti karya yang merupakan hasil akhir rangkaian kegiatan kita selama 3 bulan ya. Selama 3 bulan baik tatap maya maupun tatap muka ya. Hasil akhirnya adalah bukti karya yang nanti sebentar kita akan menyampaikan mungkin dalam kegiatannya seperti apa, terus tantangannya seperti apa, hasil yang didapatkan, ada unsur choice, ada unsur voice, ada unsur ownership-nya seperti apa. Semoga itu bisa menjadi program ya, program kita Bapak Ibu guru yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu ya, pasti semua sudah ada yang mungkin sementara ya, sebagian besarnya itu sudah mengupload ya, mengupload hasil bukti karyanya. Ada beberapa yang tadi saya sudah cek dan hasilnya sudah mencuat ya di LMS, yang muncul di situ. Baik Bapak Ibu, tentang refleksi bukti karya ini yang sudah Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu sudah mengerjakan di situ Bapak Ibu, bukti karya
Di sini sebuah proses ya Bapak Ibu ya. Jadi buah refleksi bukti karya hari ini kita refleksi itu merupakan sebuah hasil atau bukti karya dalam proses ya Bapak Ibu kita berpikir ya bagaimana membuat karya itu, terus kita merenung secara mendalam terhadap hasil akhir di rangkaian kegiatan kita. Nah, dari satu kegiatan ya, jadi itu merupakan suatu kegiatan yang kreatif ya, satu kegiatan kreatif atau itu dalam merupakan satu kegiatan yang project ya. Nah, ini melibatkan ada evaluasi ya, evaluasi terhadap harapan yang diperoleh atau evaluasi terhadap apa yang telah dicapai, apa yang bisa ditingkatkan. Nah, dari situ kita melihat kira-kira apa pelajaran yang dapat diambil. Nah, refleksi di sini bukan hanya sekedar ya, tidak hanya sekedar kita melihat hasil akhir dari satu kegiatan, tetapi juga di sini kita mengetahui, kita mendalami ya, kita menyelidiki proses yang kita lalui selama 3 bulan. Nah, di situ kita melihat tantangan yang dihadapi, gambarannya seperti apa. Kalau dihadapi, kira-kira keputusan-keputusan yang ambil selama pembuatan karya itu seperti apa. Nah, di situ hanya refleksi. Halo? Halo? Ya, silakan Pak David. Halo Pak, halo ya. Ya, Pak. Halo ya, Pak David. Oke, kita lanjut ya, Pak David. Siap, lanjut Pak ya. Oke, ya. Nah, di situ penting ya, penting dengan refleksi itu kita bisa melihat kita memahami dulu proses dengan merefleksi kita dapat memahami lebih dalam bagaimana ide yang kita berkembang ya, ide yang kita kembangkan itu menjadi sebuah karya yang nyata. Itu di bagian kalau kita memahami itu adalah sebuah proses. Kalau kita melihat di bagian untuk meningkatkan kualitas, berarti kita merefleksi itu membantu mengidentifikasi bagian ya, mengidentifikasi bagian atau area yang perlu kita perbaiki dan mengembangkan ada ide-ide baru atau ada keterampilan pengetahuan yang baru. Itu kalau kita mau meningkatkan kualitas. Kalau kita mau mendorong sebuah pertumbuhan ya, Bapak Ibu, kita mau misalnya kita mau mendorong sebuah pertumbuhan, berarti di situ proses refleksi itu mendorong kita ya, memberikan sebuah dorongan, memobilisasi sehingga di situ kita terus belajar dan berkembang sebagai individu yang kreatif ya, sebagai individu yang kreatif. Terus kalau kita meningkatkan kepercayaan diri kita ya, dalam kita merefleksi itu kita melihat kemajuan yang telah kita capai, dapat meningkatkan kepercayaan diri di dalam menghadapi kegiatan atau proyek selanjutnya. Nah, di situ Bapak Ibu ada aspek-aspek yang perlu kita refleksikan ya. Ada aspek yang perlu kita refleksikan seperti di situ kita melihat dari proses. Ada proses kreatifnya di situ. Bagaimana awal munculnya ide, ya, itu proses kreatif. Terus ada tantangan apa yang kita hadapi selama proses kreatif itu. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Adapun keputusan yang Bapak Ibu ambil. Terus mengapa harus mengambil keputusan seperti itu. Itu kalau kita merefleksi, kita lihat dari sudut pandang proses kreatif. Kalau kita melihat dari sisi hasil akhir, berarti di situ kita melihat hasil akhir itu sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita Bapak Ibu. Terus elemen ya, elemen mana yang atau bagian mana yang
yang menurut kita itu paling berhasil? Elemen mana yang perlu kita tingkatkan? Atau apa yang bisa kita pelajari dari hasil akhir, dari hasil akhir bukti karya ini? Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah melihat dari sudut proses aktifnya, terus hasil akhirnya, kita juga melihat dari dampak dari karya, bukti karya itu sendiri ya. Yang sudah kita hasilkan itu kita melihat bagaimana karya ini dia punya impact ya, impact kepada orang lain. Misalnya kalau saya buat karya ini, dampak terhadap siswa seperti apa? Dampak terhadap lingkungan sekolah seperti apa? Itu kalau kita lihat dari dampaknya. Kalau kita melihat apakah karya ini punya tujuan yang diinginkan, siswa, diinginkan sekolah, diinginkan Bapak Ibu guru sendiri, itu seperti apa? Terus dari karya itu, dampak itu, apa pembelajaran yang diperoleh dari proses pembuatan karya? Itu kita menarik kesimpulannya seperti apa. Itu kalau kita melihat dari impact-nya atau dampak karyanya. Misalnya di situ kita melihat ada muncul pertanyaan refleksi ya Bapak Ibu ya. Ini hanya cuma clue-nya saja ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan sesuai dengan versi Bapak Ibu masing-masing. Apa yang paling Bapak Ibu sukai dari karya ya? Dari karya Bapak Ibu itu bagian mana yang paling Bapak Ibu sukai ya? Terus apa yang menurut Bapak Ibu itu paling sulit dalam proses pembuatan karya itu? Kalau Bapak Ibu sudah melakukan karya itu secara berbeda, terus jika membuat karya ini kira-kira ada koheren, ada relevansi dengan karya sebelumnya atau tidak, punya dampak terhadap lingkungan atau tidak. Terus Bapak Ibu juga bisa menyampaikan, membuat karya itu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Terus bagaimana karya yang sudah Bapak Ibu rancang, sudah Bapak Ibu buat, itu punya kontribusi pada pertumbuhan sebagai seorang guru ya, punya dampak lah, katakanlah dampak itu sebagai seorang individu atau sebagai seorang guru itu seperti apa. Di situ Bapak Ibu sebagai bahan refleksi kita bisa melihat ya, kita bisa melihat kita pasti punya catatan ya, kita punya catatan ya, catatan kaki lah, kita bisa menyampaikan perasaan selama refleksi itu. Terus kita juga bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ya, bagaimana buat pertanyaan yang sendiri atau relevansi dengan karya. Terus Bapak Ibu di situ kita bisa bandingkan hasil akhir dengan tujuan yang sudah kita tetapkan ya di awal misalnya. Terus ada umpan balik, di situ kita ada diskusi ya dengan rekan sejawat ya, teman-teman yang ada di lingkungan sekolah itu, untuk kita mendapatkan sebuah pandangan ya atau sebuah perspektif yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, dari manfaat refleksi dalam berbagai konteks ini Bapak Ibu, kita melihat dari posisi yang sekarang kita berada ya, atau kita berpijak ini, yaitu dari sudut pendidikan Bapak Ibu. Berarti di sini kita membantu siswa itu bagaimana memahami proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa itu, bagaimana siswa itu berpikir kritis. Ini cuma contoh ya, itu kalau kita lihat dari sudut pandang pendidikan. Juga dari misalnya kalau dari seni, katakanlah seni itu memungkinkan atau memastikan seorang seniman itu untuk mengembangkan gaya dan teknik mereka ya. Ada juga kalau kita melihat dari sudut pandang lain ya, misalnya ada yang pilihnya lebih bisnis ya, tapi di sini kita lebih fokus itu pada pendidikan Bapak Ibu. Nah, kesimpulan itu Bapak Ibu, bahwa refleksi bukti karya itu adalah sebuah katakanlah karbarata Bapak Ibu, sebuah jembatan ya, atau sebuah alat yang sangat berharga untuk pertumbuhan pribadi secara profesional Bapak Ibu. Nah, dengan secara teratur Bapak Ibu, coba kita merenungkan dulu Bapak Ibu ya, karya yang sudah kita lakukan, sudah kita rancang, itu dapat terus belajar berkembang, bagaimana bisa mencapai
potensi itu secara menyeluruh atau secara holistik. Bapak Ibu, jadi itu hanya sebagai clue-nya saja. Hari ini Bapak Ibu kita lebih fokus ya, sekali lagi pada refleksi. Dan saya yakin Bapak Ibu mereka sudah merancang sendiri refleksi bukti karya itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, lanjut dulu di iya Bapak Ibu. Kalau itu hanya pengantar Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita punya kesepakatan bersama Bapak Ibu. Kesepakatan bersama di sini kita menyalakan kamera ya, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya dalam mengikuti kegiatan refleksi bukti karya ini. Kita menghargai waktu bersama Bapak Ibu untuk tatap maya kita hari ini. Kita 45 menit, kita cuma 1 jam ya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu maksimalkan fitur chat Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang Bapak Ibu guru mau sampaikan, silakan menyampaikan melalui fitur chat bisa. Terus Bapak Ibu bisa klik raise hand sebelum Bapak Ibu menyampaikan argumen ya atau pendapat dari Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu di sini ada gangguan teknis adalah hal yang wajar, bisa nanti kita konfirmasi secara bersama. Oke Bapak Ibu, jadi itu kesepakatan bersama. Nah di sini juga ada Bapak Ibu tujuan dari sesi kita hari ini Bapak Ibu. Nah tujuan dari sesi kita hari ini Bapak Ibu bagaimana ini sebuah harapan Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita ini adalah Bapak Ibu kita sama-sama memahami penerapan bukti karya itu tepat pada sasaran atau efektif dan efisien. Terus mampu menerapkan atau mengimplementasikan bukti karya yang sudah Bapak Ibu rancang. Jadi nanti itu kita implementasikan di sekolah kita masing-masing, tinggal kita lihat kondisinya Bapak Ibu, kita menyesuaikan ya. Jadi ini dia tidak statis, tetapi dia ini dinamis ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita kondisikannya saja. Kita melihat karena bukti karya itu kan tidak monoton ya, dia situasional ya Bapak Ibu. Kita lihat sesuai dengan kondisi. Itu ya harapan Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu bagaimana membuat bukti karya Bapak Ibu. Nah ini adalah bagian dari refleksi bukti karya yang digunakan dan faktor pendukung kegiatan. Nah, terus di sini ada pendukung Bapak Ibu, ada voice, ada choice dan juga ada ownership. Nah, terus yang ketiga ini Bapak Ibu berbicara tentang kecemasan, ya, tantangan dalam bukti karya Bapak Ibu. Jadi dan hari ini kita refleksi, kita menyampaikan di sini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu, 3 pertanyaan yang Bapak Ibu bisa menyampaikan berdasarkan pertanyaan sudah ada Bapak Ibu. Pendukung Bapak Ibu, faktor pendukung selama membuat kegiatan di sekolah itu seperti apa? Bukti karyanya seperti apa? Dukungan dari mana saja Bapak Ibu? Terus pendukung ada voice-nya di situ, ya ada suaranya di situ, ada pilihan, ada choice dan juga di situ ada kepemilikan, ownership. Pada saat melakukan bukti karya itu yang punya rasa kepemilikan, yang punya rasa tanggung jawab, yang punya andil besarnya di situ. Terus berbicara tentang kecemasan, ya, kekhawatiran, tantangan yang dihadapi dalam merancang bukti karya. Itu adalah bagian dari refleksi dan saya yakin itu Bapak Ibu masing-masing pasti tidak sama ya. Pasti tidak sama, pasti semua mengalami hal tantangan yang berbeda Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, nanti sebentar kita sampaikan saja ya Bapak Ibu ya. Sampaikan saja kira-kira gambarannya seperti apa ya. Kita pakai spin wheel ya. Kita pakai spin wheel di sini. Oke, spin wheel. Bapak Ibu tunggu sebentar ya. Eh,
Fungsi Bapak Ibu sebentar ya. Kita pakai speed saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, Pak. Again dipadaki Pak Santo. Pak Tolet. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, baik Bapak Ibu. Boleh kita. Oke, Bapak Ibu kita pakai spin wheel ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan saja ya tentang gambaran tentang bukti karya ya Bapak Ibu ya. Mulai dari apa latar belakangnya apa ya. Sebentar tujuannya seperti apa silakan nanti Bapak Ibu bisa memberikan gambaran. Saya izin stop sharing ya Bapak Ibu. Oke, di sini sudah muncul. Oke. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Oke. Sudah Pak. Sudah. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita cuma 1 jam, kita 40 Bapak Ibu, kita 45 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, kita menunggu kira. Oke. Oke, Kakak Lungsi. Halo Kakak Lungsi, silakan. Kita coba memberikan bukti karyanya seperti apa. Halo Kakak Lungsi. Halo Pak Lungsi. Halo Kakak Lungsi. Kakak Lungsi. Oke, kalau begitu Kakak Lungsi belum bisa terhubung, kita boleh lanjut ya. Oke, Ibu Yanti. Halo Ibu Yanti, silakan. Halo Ibu Yanti. Iya Pak. Oke, silakan. Ibu Yanti bisa sampaikan bukti karyanya seperti apa, tujuannya seperti apa, kegiatannya seperti apa, silakan Bu Yanti. Bukti karya yang mana nih Pak? Bukti karya ya. Yang kegiatan bukan RTL-nya Ibu ya. Kalau RTL itu beda ya, bukti karya. Kalau bukti, minta maaf Bapak, kalau untuk bukti karya ini belum dilakukan sama sekali karena memang kita lagi ujian nih Pak. Kita lagi sementara ujian. Bukti karya. Bukti Ya, karya jadi ini untuk dia temu di anak-anak juga agak susah, terus dengan guru-guru yang lain juga lumayan susah karena lagi sibuk-sibuknya karena kita baru akreditasi kemarin. Setelah itu lanjut dengan ini persiapan ujian. Karena memang di sekolah Muhammadiyah memang ada mau tanwir di tanggal 1, 2, dan 3, 4 ini. Jadi kita buru untuk mengfakultatifkan sekolah. Nah, Ibu, Jadi tapi sama sekali. desainnya Ibu sudah membuat. Ibu sudah buat apa? Rancangannya, materinya sudah? Belum juga Pak. Kalau itu kan ada 3 pilihan ya. Kalau Ya. bukti karya itu kan ada 3 ya. Bisa membuat dalam apa? Belajar RPP ya.
Terus yang satu Iya. itu bisa praktik ya, berbagai praktik baik. Terus yang satunya itu Bapak Ibu mereka bisa mengajar ya. Tinggal ada Oh tiga ya, Pak. pilihan, tinggal Bapak Ibu bisa memilih saja di situ. Ya, Tapi Ibu nanti tinggal Yanti saya belum. sesuaikan surat. Bapak Ibu, Ya, belum. terakhir itu tanggal 30 itu sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Akhir rangkaian. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya belum selesai juga nanti penarikan data berarti sudah selesai semua Bapak Ibu. Jadi hari ini kita Zoom terakhir Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu tolong mungkin bisa diusahakan kondisikannya Bapak Ibu. Jangan sampai kita punya usaha selama 3 bulan ya. Sampai 3 bulan ini hanya sia-sia saja Bapak Ibu. Ya. Jadi tolong kita kondisikan ya Bapak Ibu. Kalau lebih gampang ya, lebih gampang itu Bapak Ibu pilih ambil posisi mengajar saja lebih bagus, baik-baik, lebih bagus itu. Tiga, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja lah. Itu unitnya itu ada 3 ya. Bapak Ibu mereka bisa lihat di LMS. Ada 3 pilihan di LMS itu bagaimana membuat bukti karya itu ada 3 pilihan. Tinggal Bapak Ibu pilih kira-kira bagian mana yang menurut Bapak Ibu itu paling gampang ya. Nanti Bapak Ibu mengerjakan bagian itu. Oke, Bapak Ibu, kita boleh next ya, kita boleh lanjut. Iya. Ibu Vin belum ya? Ibu Vin belum bergabung. Ibu Vin belum bergabung. Pak Sandro juga belum ya? Pak Sandro belum. Atau mau langsung ke Kak David boleh? Halo? Halo Kak David? Halo, halo Pak, halo. 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 Ya Pak. Coba Kakak sekian tentang kegiatan Kakak pembuatan bukti karya. Ya, oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, Kakak bisa lihat pertanyaan kuncinya dari sini ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Kira-kira dukungan dari sekolah Kakak? Ada 3 pertanyaan, Kakak jadikan refleksi bagian ini Kakak. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang dalam buku pendukung tentang karya saya di sekolah ini masih tentang olahraga kriket. Jadi memang kepala sekolah, teman-teman bahkan sekolah dan yayasan ini mendukung sekali dalam untuk mengembangkan kriket ini. Maka saya tetap teruskan jadikan ini untuk dan juga anak-anak sini berasosiasi sekali untuk mereka latihan kriket begitu. Dan memang juga ada beberapa anak-anak yang sudah bergabung di kriket NTT. Kemarin sudah 3 orang, 1 sudah tamat, sekarang masih 2 orang. Sekarang anak kelas 10 lagi proyeknya tentang permain olahraga kriket. Jadi ya mereka lagi sekarang sangat antusias sekali untuk melatih kriket ini. Terus pendukungnya dalam saya melatih kriket ini, seperti saya katakan tadi, dari sekolah, kepala sekolah, guru-guru, bahkan yayasan, dan juga anak-anak. Bahkan dulu pernah masuk di school, orang tua menyetujui sekali bahwa ada olahraga ini untuk anak-anak ikut latihan begitu. Terus berikut tentang lapangannya, ya memang pendukung tentang lapangannya memang dan lapangannya tidak besar sekali, tapi juga bisa lah untuk anak-anak berlatih di sini. Tentang alatnya saya yang siapkan sendiri, tapi tidak semua.
tentang bolanya saya sekarang masih modifikasi tentang bola itu tentang bola kasti. Karena bola aslinya masih sangat keras sekali, jadi saya masih dengan bola kasti. Nanti ketika anak-anak sudah lihat perkembangannya, mereka sudah sampai 80, 70-80%, nanti baru pakai bola asli. Begitu juga hari saya ketika anak-anak yang 3 orang itu, saya masih pakai sistem begitu juga. Tapi setelah mereka sudah sangat apa sekali dengan kriket, tetap mereka berlatih begitu walaupun bolanya keras. Ya, tentang kecemasan, tantangan dalam membuat karya ini, memang tantangannya itu ya karena lapangannya yang kurang luas, juga beberapa anak-anak belum dalam menggunakan alat yang dalam pertandingan kriket itu mereka belum semuanya untuk bisa menggunakan, karena ada alat itu yang taruh di alas kaki begitu. Itu juga beratnya lumayan. Tapi antusiasnya ketika saya kasih memodifikasi dengan menggunakan bola tanpa menggunakan alat bola yang asli, antusiasnya luar biasa. Itu, dan ya, kecemasannya sebenarnya kurang lebih ya tidak terlalu ini untuk anak-anak dalam melatih kriket, malah mereka antusiasnya lebih, kalau saya bilang 90-100% ya bisalah sampai ke sana. Bahkan mereka mau berlatih ke GOR, tapi saya belum saya izinkan. Perkembangan kaliannya sampai saya lihat perkembangan dalam olahraga kriket ini, baru saya bawa ke sana. Itu. Mungkin untuk sementara itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak David yang sudah menyampaikan proses lihat dari faktor pendukungnya ya, terus apa namanya di situ sangat ya antusias besar sekali dari kepala sekolah dan juga yayasan ya, sangat mendukung sekali, sehingga di situ Pak David sendiri juga, apalagi beliau juga termasuk pelatih juga di situ ya, sekaligus atlet juga ya. Nah di situ beliau juga sudah punya hasil ya Pak. Hasilnya di situ ada beberapa siswa yang sudah bergabung di klub ya. Di klub bisa ikut latihan bareng ya, latihan kriket di situ. Namun di situ mungkin Pak David kendalanya itu Kakak David masih mendesain bola ya, sehingga di situ mungkin mereka harus adaptasi dulu ya Kakak, adaptasi dengan bola kaki dulu, karena kalau notabene bola kriket sesungguhnya mungkin masih terlalu keras ya, jadi mereka harus menyesuaikan juga dulu ya dengan tekstur bola ya, tekstur bola mungkin harus menyesuaikan, sehingga pada saat proses kegiatannya itu mereka merasa bisa beradaptasi lah keadaan dan juga tekstur bola. Terus di situ ya masih ya. Berarti di sini Kakak David masih sama-sama ya, dengan semoga dengan bukti karya ini Kakak terus intens terus melakukan atau memobilisasi jalannya kegiatan ini berdasarkan bukti karya yang sudah Kakak rancang ya. Baik, terima kasih Kakak David yang sudah menyampaikan refleksinya. Langsung Kakak Jul, boleh langsung. Ada Raisen tadi. Baik, siap, terima kasih. baik. Kakak Jul. Oke, silakan Pak Jul, silakan. Baik, terima kasih. Bukti karya ya Pak. Kebetulan juga tadi baru saya jadi proses penilaiannya Bapak, mudah-mudahan ya baik yang di-upload bisa diterima dan bisa mendapatkan ya nilai yang baik. Baik, bukti karya yang saya ini adalah
modul ajar yang saya buat karena kebetulan juga bersamaan juga pada saat PKG dan saya PPG ini memang waktu yang bersamaan dan ada timbal balik di dalamnya, yaitu dalam PPG itu kami dianjurkan untuk kerja mandiri. Untuk dalam PPG kami dianjurkan untuk kerja mandiri, tapi yang di PKG ini kami dibimbing walaupun dengan Zoom dan kita sempat tatap muka juga selama 1 minggu. Di situ juga ada hal-hal baik yang saya dapat akan membuat modul ajar di sini untuk kebetulan juga untuk PPG di dalam pembelajaran ini saya menggunakan choice, yaitu saya melakukan identifikasi pada observasi dulu. Saya memakai modul ajar yang secara umum dulu. Secara umumnya yang biasa kita pakai. Setelah itu saya dalam perkembangan pembelajaran PKG ini saya melihat bahwa ternyata modul ajarnya harus begini, begini, dan begini. Itu menjadi identifikasi buat saya. Saya coba merancang modul ajar di sini sesuai dengan kebutuhan siswa dan agak dipre sedikit supaya agak lebih baik untuk diterima oleh baik untuk kepala sekolah dan nanti untuk PPG. Dan ternyata kemarin modul ajar yang saya pakai juga sudah diterima dan dinyatakan lulus. Jadi di sini saya observasi, saya melihat berdasarkan kebutuhan siswa, apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan kita lakukan praktik di lapangan, itu kita tujuan pembelajarannya itu supaya bisa tercapai, kita lampirkan semua di kita punya modul ajar. Sehingga pentingnya kita melakukan identifikasi pada pembelajaran, kita tujuan pembelajaran, atau kita mengamati juga aspek-aspek dalam pembelajaran, sehingga bila ada yang kurang kita bisa menambah pada modul ajar sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Baik, mungkin itu saja dari saya, Pak. Sekian dan terima kasih. Halo Pak Jul. Halo Pak Halo, Jul, Bapak. suara putus-putus Ya. Pak. Aduh. Jalan. Baik. Saya harus mengulang lagi, Bapak. Halo? Ya, suaranya putus Pak. Oke. Oh iya. Baik, Bapak. Dalam pembuatan modul Halo, Pak ajar Jul. di sini. Halo? Halo, Bapak? Kedengaran, Oke, Bapak? baik. Jadi di bukti karya ini Pak Jul. Halo Pak. Halo, Bapak, kedengaran Bapak. Oke, jadi Pak Jul di sini modul ajar ya, modul ajar. Nah, memang betul Pak Jul. Kalau kegiatan yang bersamaan ya, kalau berada pada dua kegiatan itu memang betul-betul butuh kesiapan ya, kesiapan kita, mental kita betul-betul harus terjaga, terasah betul ya. Apalagi kemarin harus fokus ya, harus fokus pada PPG, terus tidak PPG, karena dua kegiatan ini memang punya benefit, punya manfaat ke depan yang memang betul-betul sangat melekat pada seorang guru ya, terkhususnya guru PJO. Tapi ya Pak Jul sudah menjalani dengan baik PPG ya,
PPG sudah selesai. Saya pastikan dulu, Pak Jul, bagaimana hasilnya kemarin PPG? Puji Tuhan lulus Bapak. Suaranya putus-putus. Terus sambung lagi, sementara Lulus hari Bapak ini kita kemarin. masih lanjut juga dengan kegiatan bukti karya. Oke, jadi itu sedikit refleksi ya dari gambaran dari Pak Jul. Coba kita berikan aplaus dulu, silakan. Berikan aplaus dulu untuk Pak Jul. Halo Kakak Lungsi, saya pastikan dulu Kakak Lungsi sudah bisa dengar suara. Pak Ronald, Kak Ronald, silakan Kak Ronald. Gambaran tentang bukti karyanya, silakan Kakak. Bapak, selamat siang Bapak. Ini Bapak, saya ini ada sibuk ini soal ujian Bapak. Saya belum kerja Bapak. Halo Kak Ronald. Iya Bapak. Oke, siap Kakak, silakan. Silakan Kakak kasih gambaran tentang bukti karya yang Kakak punya ide seperti apa dalam mengembangkan bukti karya. Bapak, saya belum kerja ini Bapak. Halo Kakak, silakan. Iya. Bapak, saya belum kerja Bapak. Saya belum kerja sama sekali Bapak. Bapak. Dan saya kerja Bapak. Saya belum sama sekali Bapak. Halo Kak Ronald. Iya Bapak, iya Bapak. Saya belum kerja Bapak. Halo Kak Ronald. Ya, selamat siang Bapak. Oke. Iya, Bapak. Menunggu ya Kak Ronald. Iya Bapak, ini saya ini belum kerja kan mesti. Oke, boleh kita lanjut ya Bapak Ibu. Di 3 pertanyaan ya tentang refleksi di slide 3 ini Bapak Ibu. Kalau kita membahas secara lebih mendalam ya tentang bukti karya, ada faktor pendukungnya di situ Bapak Ibu, ada voice, ada choice, ada ownership, serta kecemasan dan tantangan yang mungkin muncul di dalam kita merancang bukti karya. Nah, di situ kita melihat Bapak Ibu, bukti karya dan faktor pendukung kegiatan ya. Bukti karya di situ coba kita definisi konkret ya. Bukti karya berarti hasil yang konkret, suatu proses kreatif pelajaran itu berupa Bapak Ibu. Seperti yang tadi Pak Jul punya itu tentang modul ajar, berarti dalam bentuk sebuah tulisan. Ada juga bisa mendesain dalam bentuk gambar, ada juga video, ada juga presentasi Bapak Ibu. Ada juga menggunakan produk fisik dan atau bentuk lainnya. Contohnya seperti ada apa? Pembuatan modul ajar Bapak Ibu. Terus ada apa? Portofolio, ada produk desain lainnya. Terus kita melihat ada faktor pendukung. Nah, melihat faktor pendukung itu harus ada elemen yang mendukung. Faktor pendukung berarti di situ harus ada elemen yang mendukung. Bocor. Ya, faktor pendukung berarti di situ ada elemen yang mendukung terwujudnya atau terbentuk terjadi atau hasil dari bukti. Di situ contoh seperti kita melihat dari sarana prasarana atau sumber daya yang kita miliki, sekolah miliki. Ada peralatan di situ, ada bahan ya. Bisa juga kalau kita menggunakan apa laptop apa segala macam Infokus berarti di situ ada teknologi. Terus kita menggunakan apa ruang kelas, ada apa waktu yang kita butuhkan di situ. Itu bagian dari sumber daya. Terus kalau kita melihat dukungan dari orang lain, berarti di situ ada pihak sekolah Bapak Ibu. Seperti kalau Kakak David ada pihak yayasannya di situ, ya ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru, ada mentor teman, terus ada orang tua murid di situ. Itu adalah bagian dari dukungan ya. Terus ada motivasi Bapak Ibu, ada minatnya di situ, ada semacam apa daya tarik, ada passionnya di situ. Terus apa namanya? Ada nilai ya, ada nilai ya.
Sepi. Halo, Bapak Ibu Guru. Ah, tumben. Pak Fasil ini apa kok? Ada. Dia terpental jauh. Ya, Ronald bawa materi sudah. Nah, Ronald bawa materi si Pak Ronald. Dia bisa nih ayam berbunyi di dia, telepon berbunyi di dia. Pak Ronald ambil alih sudah. ya dong, mainkan. Ma tunggu itu ayam berbunyi kayaknya ini detik saat dia baru waktu mungkin setutu dia mulu nih kayaknya nih. Dia ada horo ayam tuh. Di sana. Ya. Ingat betul. Ibu Yanti, Pak Jol bagi Pak Jol aksi nyata dulu. Ibu Yanti, kirim modul ajar Yo. saja. Jangan usah repot-repot. Oh, oke. Kalau modul ajar, oke. Modul ajar saya Ibu. Nanti bagikan dia punya tutorial, dia punya video nanti. Oh, oke. Siap. Kirim suka bekerja pelan-pelan. Tinggal itu sana. Bukti karya itu gampang. Sudah ada gambaran sama sekali ini. Kita kirim dia punya video. Oh, oke. Kita tunggu nanti Pak kirim sah. Pak Ronald. Iya. Masuk. Bawa materi dulu. Kasih kota Materi materi. apa lai? Materi 1 kok 2 kok begitu kok. Oh materi ke mana kok ini? Gas. Aduh, gas. Ya ada horo ayam kok. Tahu sih nggak kok? Ayam pun ada kawan. Kadang itu pada susah setengah mati begini mau ayam dari mana? Tadi ada bunyi ayam baru. Tadi ada ayam batareak tadi itu. Ini nanti satu orang masih kecil puas karena memang masih kecil nah. Memang ini orang timur kalau supirot ini bahasanya memang luar biasa. Soalnya potong orang timur biasa-biasa Pak. Kau mau Ya, Timur. pakai bahasa dari mana? ingat besok SPK. Itu apa? besok mau pi bakar-bakar di Perono kok. Besok Tunggu uang ini apa dulu? Uang paket dulu. kita ini warga Indonesia yang baik, kita harus memberikan hak pilih. So, jadi kita tidak boleh memihak yang lain. SPK. So, Sudah. plus itu kan kita rahasia. Itu rahasia. Ini. Jelas. Jangan sampai mau ikut tuh adat lah kau berkhianat ini. So, beta harus dirahasiakan kan pencoblosan ini kan sampai masuk dalam kamar baru kita coblos baru kas masuk di kota kan itu kan Pak muka satu nih kelihatan rahasia, apa mau rahasia ke mana lah? Ini kena serangan fajar langsung belok nih. kenapa Ini kalau Pak kena muka serangan tuh fajar rahasia, langsung ini Pak bisa belok. rahasia di kotong nih. suara saya Kirim rekening sudah, ini mau serangan fajar nih. nanti sama fajar buat apa kita serangan fajar tidak usah Hasan Waktu Fasil suka keluar ini kita bubar su. Oh, sudah dikasih waktu 1 jam sana. yang lain coba kamera dulu ini muka besok dapat lihat besok wajah dong ini Rindu Ibu Yanti kok. sendiri juga ini. Ibu Yanti Pak Rona rindu itu tolong kasih tunjuk muka sedikit dulu. Jangan. Betul semua mau buat mode kayak Aisyah. Buka cadarmu tunggu dulu. Kalian juga muka sama ada ini hanya ini foto di Gaza. Kalau sih di mana kok betul sudah diam-diam sana. Foto minum kok. Kita sama bisa minum. Minum air, foto minum air Pak mati dong. Bu di mana ini konsekusi pun banyak lah. Hah? Beta di rumah. Konsekusi pun banyak lah.
Beb rumah nih barang-barang antik dong Jar, banyak baru nah. mau bikin mau kebar. Beb rumah nih barang antik banyak toh. Dat sini kota minum. Ya, pulang bisa tahu lah itu. Satu arah pulang lah. Revo naik lah. Oh gila. Ronald, Ya, datang kota minum. betul soalnya biasa minum. Minum air putih kah? Kota minum dulu mati nanti. Air kita minum. Oh, Mar sudah, beta bakar ayam. Ah, baru bawa ayam. Sudah, beta ayam ada. Pak Ronald Mar sudah, beta yang tanggung. EPG berapa bulan kakak? nah ini ayam no ada di sini nih. EPG yang 3 bulan sako? PPG 3 bulan. kalau PPG itu mulus itu PPG biar 1 minggu saya kota bisa habis. Pekerja tugas mandiri saya nih. Iya, tapi kakak yang 3 bulan kan yang 1 bulan tuh kan yang itu dong Kami PPG 1 minggu. Iya betul, saya pergi 1 minggu. Ya toh ibu PPG pilot ini kan gampang-gampang sah. Oh itu bukannya yang sudah lulus guru penggerak dong? Ada kota PPG piloting baru-baru ini kan gampang-gampang. Kotong hanya kerja tugas mandiri, modul, kerja tugas mandiri di PMM habis, kerja modul habis, dan periksa modul, lulus 3 modul, persiapan cuma menunggu. Oh, ya. Menunggu buat video pembelajaran. Betul. Enak. Totong swasta jadi mungkin belum dapat panggil. Saya juga belum. Mau itu sih tahun depan. Pak David, Ya kakak. kakak Jamara, beta mau kasih tahu ini. Oh, nah sebentar baru kakak intel pun sako ini ketemu ada ini. Ini rahasia Dengar. juga, jadi agak son enak. Pak Ronald ada, Pak Ronald pasang telinga, Bapak, son enak. Bukan hanya Pak Ronald, saya baju pasang telinga aja ini. Soalnya, Harus ibu yang terlihat tidak apa-apa, Pak Ronald udah senang, dia pasang telinga. Nah. Saya Pak Lungsi di mana Pak Lungsi? Pak Lungsi ada masih mengajar mungkin. Oh, Berhenti sudah, Pak Lungsi. Waktu aku sampai jaringan ya Pak Fasil. Sudah, Pak Fasil bilang ini hari bonus, kau mau omong tuh. Dia bawa omong terlalu banyak lah. Bilang uang pulsa semua masuk. Pulsa Betul lah, Ibu Yanti kan yang seliting di map tua. Omong terlalu banyak, jadi ketinggal Pi. masuk benar. Tunggu nanti orang datang masuk le. Kirim modul ajar sah di itu bukti karya sah supaya jangan pusing. Kalau kita misalkan kita Bukti karya ini sudah tahu itu kira-kira itu sudah. Sudah, kirim habis ini cek di rekening subuh, masuk tuh. Tinggal isi kuesioner tuh. Kau tompu uang pulsa jadi belum kirim mah. Dong belum kasih kau tompu uang pulsa juga. Woi, mau beta rasa dia bisa beratur lulus karena BWA Ibu Lidian. Betul. Karena abarente Ibu Lidia. Beta yang cuci dia satu bapak punya. Sudah. Lulus juga biar sudah. Sudah Kau mau buat apa? Kejar sertifikat saja. Oh. Sertifikat sudah banyak nih. Tapi sertifikat itu otomatis pasti kau dapat. Itu sudah. Ya sampai lulus berarti sudah dapat sertifikat. Cari uang pulsa saya sudah. Oh. Ibu Yanti bisa tes 3K kok? Soalnya bisa tidak masuk dalam prioritas. Soalnya bisa. Soalnya memenuhi syarat. Pak David? Sama kakak. Katong cek di tim apa? David. Pak David. Ya kakak. Weh. Bu ini. Bu jadi di beta kok. Tunggu nanti sebentar baru ketemu. Makanya biar mau ngomong itu. Masalah Bu mau tes ini. Beta tahu memang beta hanya omong sah karena ini memang aturan resmi nah BPO operator yang omong jadi. Kasih tahu su. Ronald tutup telinga, orang mau bicara juga Ronald muncul nih. kamera sah.
Tony bukan kasih mati kamera, kasih mati muka sekali. Jangan. Perjalanan masih panjang, Kak. Sayang. Perjalanan panjang Datang dulu, boleh. Pak David di mana? Pak David. di sekolah nih, aduh. Pak David tinggal di sekolah. Oh, ada. Pak David Sudah ini- cari istri sudah. Kok dia istri sudah ada, kok dia mau jadikan bu istri kedua lah. Jangan. Orang suara istri itu mah. Weh, chat itu Pak Fasil dulu. Oh, ada chat, ada chat di grup nih. Oh, David. Kita waktu bilang ketemu Barsu. Oh, Makanya beda apa di grup nih? Oh, jaringan dia sudah lah. Kok rata waktu bola om panjang lebar baru dia bilang jaringan. makanya suruh ulang lah. Terulang lah, Kayaknya dokter paket kayaknya semua habis tuh. Ya Allah. Waktu paket tuh habis, makanya sebentar masuk dia bilang, makanya suruh bayar uang pulsa sudah. Nah, betul bilang jaringan nih. Oh, nah sudah bilang betul masuk di grup, bilang nah bubar suka bapak. Kota bubar tahan dulu, bakto masuk dulu, baru kota masuk. Keluar dulu, Pak. Saya jaringan Milo. Iya, Jadi ke mana kan dulu ketemu? keluar. Saya keluar dulu Pak. Jadi betong, jadi ke mana? Suruh bapak keluar. Sama-sama soalnya dia sama-sama soalnya dia. Oh, beto WA bilang Ibu Yanti bilang apa tuh sama soleh. Oh, sudah keluar, jangan sama-sama soalnya. Mau main gila dan dia jadi bawaan terlalu serius, saya bab tua satu nih. Jangan Uksu. kita fasilitator, jadi kita harus hargai dia. Pak Ronald. Kita aja tahu Pak Ronald. Pak Ronald kan terlalu serius juga. Kalau bisa bisa omong dia kasih jempol sa. Keluar dia. Mana ini Lucy. Wah, minum bir Minum bir. Minum bir nih, nyado. Wah, enak Fanny, hot komen enak Fanny. Lucy. Woi, palung si ibu dong cantik-cantik kok. Kestu nyami ibu muka dong. Bilang karo guru olahraga tuh jangan diragukan lagi. Ini ketua ada rekam ketongin. Sudah kau rekam juga palingan Pak Fasil saya tahu. Yang Pak Ronald. Ini rekam sampai di Kemendikbud sana jadi suara ntar kita bercanda kita dengar. Maksud sih Mas. Halo Bapak. Ya, aduh. Nyari si bunuh ayam. Belum kedengaran suara Bapak. Belum kedengaran. Oke, halo. Halo, halo, kita sudah dengar Pak. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf karena di sini jaringannya kurang bersahabat, jadi harus terpental Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu rangkaian kegiatan kita hari ini Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, bagian yang Bapak Ibu mereka belum kerjakan tolong dilengkapi ya Bapak Ibu. Karena tanggal 30 itu semua data itu sudah ditarik Bapak Ibu. Tanggal 30 itu semuanya sudah selesai dan itu ada kegiatan lagi Bapak Ibu. Jadi mohon ya kerjasamanya Bapak Ibu ya. Supaya sebelum tanggal 30 sudah selesai dan itu tidak ada lagi oret-oret lagi Bapak Ibu. Tidak ada ketik-ketik lagi. Itu semua terakhir sudah. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Terima kasih atas partisipasinya selama 3 bulan ya. Ya, dalam sesi Zoom ya. Zoom terus 1 minggu di tatap maya Bapak Ibu.
Terus ada antusias ya, luar biasa ya dari Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan menarik ya dari Bapak Ibu. Kita terus ada diskusi ya, ada diskusi. Semoga yang didapatkan itu bisa bermanfaat ya dan bisa diaplikasikan di kegiatan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, hari ini terakhir ya Bapak Ibu. Jadi bagian-bagian yang belum lengkap nanti bisa Bapak Ibu lengkapi. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu. Bapak Ronald, silakan. Doa penutup, doa terakhir, rangkaian kegiatan. Baik. Kita mengakhiri kegiatan ini. Mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa Kristen Protestan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang murah makasih. Terima kasih Tuhan karena dalam kegiatan ini awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Tuhan jaga dan lindungi kami dari bulan kedua dan bulan ketiga ini. Semuanya berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami akan berpisah ke kegiatan ini. Tuhan, jaga dan lindungi kami dalam keluarga kami masing-masing. Ampuni salah dosa kami maupun pemikiran, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Lindungikanlah kami Tuhan dengan darah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin. Suara Bapak. Suaranya tidak kedengaran. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ronald yang sudah Suaranya memimpin doa tidak penutup. Kita foto dulu Bapak Ibu. Kita foto terakhir. 3. Ayo semangat dulu. Ayo semangat. 3. Ronald. 3, 2, 1. Senyum. Oke, 1 sudah selesai. Satunya lagi. Ayo, literasi boleh. Literasi. 3, 2, 1. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terakhir boleh? Mau bagaimana? Tadi sudah. Pak Ronald, SPK aku terakhir kok. Oke, baik Bapak Ibu, izin saya stop recording ya.